Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam pertarungannya melawan Dewi Sambi, Meisin mengalami perdarahan yang cukup berat. Tubuhnya menjadi lemah, dan dia tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Suatu ketika dia lengah, Dewi Sambi datang menyerang dan melontarkan pukulan aji tapak wisanya. Meisin terpental jauh ke belakang dan jatuh ke dalam jurang. Dua orang prajurit Kediri yang diperintahkan turun ke dasar jurang memberikan laporan. Meisin sudah mati. Ulu hatinya hangus karena sambaran pukulan aji tapak wisa. Dewi Sambi merasa puas, kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya masuk ke dalam gubuk. Bocah kecil, ayo ikut kami. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Tidak, aku mau di sini saja. Kau jangan bandel, nak. Nanti kau kami seret keluar. Tidak, aku di sini saja. Aku disuruh menunggu adik kecil. Siapa yang menyuruhmu menunggu? Bibi Meisin. Bibimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah jatuh ke dalam jurang. Sekarang kalian akan kami bawa pergi. Tidak mau. Aku tidak mau pergi bersama kalian. Kalian pasti orang-orang jahat. Jangan ganggu adikku. Jangan. Oh, bayi ini masih merah, Kakang. Dia masih terlalu kecil. Dia juga harus kita bawa keluar. Begitulah perintah Tuanku Dewi Sambi. Jangan bawa adikku. Jangan bawa Ayu. Lepaskan dia. Jangan. Lepaskan dia. Jangan ganggu adikku. Diam. Ayo cepat. Kalian harus kami bawa keluar. Cepat. Tidak. Kalian orang-orang jahat. Kalian orang-orang kejam. Lepaskan aku. Lepaskan adikku. Jangan ganggu kami. Aduh. Aja. Mana? Aduh. Kalian jahat sekali. Kalau ada Paman Kamandanu, kalian pasti dihajar habis-habisan. Aduh. Ayo, kita bawa mereka keluar. Tidak. Lepaskan aku. Ayo. Jangan ganggu adikku. Kami di sini saja. Kami tidak mau kemana-mana. Lepaskan Ayu. Jangan ganggu dia. Jangan. Ayo. Mereka Tuanku Dewi. Hanya ada 2 orang anak kecil. Yang satu masih bayi merah. Apakah kalian tidak menemukan orang yang lain lagi? Tidak ada Tuanku Dewi. Tidak ada siapa-siapa lagi. Diam, anak brengsek. Nangis terus kau ini. Diam. Nanti ku ganti kau. Sudahlah. Sekarang bakar saja gubuk liar itu. Ayo cepat, bakar. Baik Tuanku Dewi. 2 orang prajurit Kediri segera melompat mendekati gubuk. Kemudian mereka menjulurkan obornya ke arah atap gubuk yang terbuat dari anyaman daun-daun ilalang. Atap gubuk segera menyala. Api terus merembet kemana-mana. Dan sebentar kemudian, gubuk itu pun sudah dimakan api. Cahaya merah membumbung ke angkasa. Sementara itu, Ayu Wandira masih terus menangis dalam dekapan seorang prajurit Kediri yang berbadan kekar.
Ketika mereka tengah memandangi gubuk yang sedang dimakan api, mendadak dua buah bayangan berkelebat ringan. Bagaikan dua ekor kera yang besar, dua bayangan itu segera menyambar Aiwandira dan Panji Ketawang. Raja, siapa kalian ini? Kau tidak pantas mengetahui siapa diri kami. Kalian ini manusia-manusia berhati binatang. Kalian tidak patut hidup di muka bumi ini. Apakah kalian berdua masih sanak saudara penghuni gubuk liar itu? Itu bukan urusanmu. Yang jelas, kami tidak suka melihat perbuatan kalian yang di luar batas kemanusiaan ini. Kalian telah membakar rumah orang dan menculik anak-anak kecil. Perbuatan macam apa ini? Kami adalah wakil dari pemerintah Kediri. Kami bertindak tidak atas dasar perorangan. Aku tidak peduli kalian bertindak atas dasar apa. Kami tidak takut pada pemerintah Kediri. Katakanlah pada junjungannya. Katakanlah pada Jayakatwang bahwa aku tidak takut padanya. Pemerintah Kediri sudah berbuat sewenang-wenang pada rakyat kecil. Dan itu suatu pertanda bahwa umur pemerintah Kediri tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Tutup mulutmu. Ayo, tangkap dua orang itu. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh saja mereka. Ayo, cepat. Dua bayangan itu yang ternyata adalah Nini Raga Runting dan Sakitan Paroang segera berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari serangan-serangan prajurit-prajurit Kediri. Sambil menggendong Panji Ketawang, Sakitan Paroang terus mengadakan perlawanan. Demikian juga Nini Raga Runting sambil menggendong Aiwandira yang masih terus menangis. Nenek-nenek pendekar itu terus mengamuk. Dewi Sambi yang semula hanya menonton saja, sekarang mulai terjun ke kancah pertarungan. Dengan ajian pukulan tapak wisanya, dia terus memburu Nini Raga Runting. Bagaimana Sapi Ompong? Bagaimana apanya, Kabin Peot? Jelas keadaan kita tidak menguntungkan. Kalau terus mengadakan perlawanan, kita bisa konyol. Iya, keadaan kita memang tidak menguntungkan. Jumlah mereka banyak sekali. Dan lagi perempuan setan itu mempunyai pukulan maut. Wah, kalau tidak berselit ke kiri dan ke kanan, pukulannya bisa menyambar mukaku. Iya, dan lagi kita harus bertarung dengan menggendong dua anak kecil ini. Keadaan kita semakin bertambah terjepit, Kambing Peot. Panji, sedang apa kau ini? Kakek Tanparoang. Ya, ini kakek Tanparoang. Dan itu si Kambing Peot. Sudahlah, kau tidak perlu takut lagi. Orang-orang itu sepertinya sudah tidak mengejar kita lagi. Diam sayang. Diam cucuku ya. Ini nenek. Sayang, jangan nangis ya. Sudah. Ayolah, kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Lebih baik kita segera pulang saja, Kambing Peot. Pulang kemana, Sapi Ompong? Kemana lagi? Kau kan punya rumah. Nah, bawalah Aiwandira ke rumahmu. Dan Panji Ketawang, biar ikut aku ke Landung Lanang. Iya, begitu juga bagus. Namanya pembagian yang adil. Nah, biarlah Aiwandira ikut bersamaku. Nah, ayo Panji Ketawang. Ada apa kau nak? Ada apa? Saya sedih sekali, Kakek Tanparoang. Saya juga takut. Sudahlah, kau tidak perlu sedih, juga tidak perlu takut. Tapi Bibi Maisin di mana, Kek? Aku juga tidak tahu di mana bibimu. Kita tidak mempunyai waktu untuk mencarinya. Orang-orang itu tadi sangat kejam.
kita harus menjauhi mereka. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan bibikmu. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita akan mencarinya bersama-sama, ya. Sudahlah, sapi ompong. Ayo kita berangkat. Tidak usah banyak ngomong lagi. Mereka berhasil kabur, Tuanku Dewi. Mereka berhasil membawa kabur dua anak kecil itu, Tuanku Dewi. Kalian ini prajurit-prajurit apa? Jumlah kita lebih banyak. Tapi menangkap dua orang tua bangka saja tidak becus. Sudah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan mayat wanita yang di bawah sana itu, Tuanku Dewi? Apakah tidak sebaiknya kita ambil saja untuk barang bukti? Apa maksudmu? Ya, barangkali Tuanku Dewi ingin membuktikan pada pemerintah Kediri bahwa wanita pelarian itu sudah berhasil diamankan. Tidak perlu. Yang penting, kita sudah berhasil menyingkirkannya. Itu sudah cukup. Ayo kita berangkat. Dan kau Empu Tanduk, bawalah obor. Dan kau berjalan paling depan. Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri segera meninggalkan gubuk yang masih menyala terang. Mereka merayap turun melalui tebing-tebing di sekitar lereng Arjuna. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat meninggalkan kudanya. Dewi Sambi segera naik ke atas punggung kuda, diikuti yang lain-lainnya. Selanjutnya mereka pun berkuda meninggalkan lereng Gunung Arjuna malam itu juga. Bukankah desa yang di bawah itu namanya Desa Kumeper? Kamandano? Apa Sakauni? Kerjamu melamun terus. Apa lagi yang kau pikirkan? Sebentar lagi kau akan bertemu dengan istrimu, anakmu, dan keponakanmu. Seharusnya kau merasa gembira. Kau tadi bertanya apa, Sakauni? Aku bertanya, bukankah desa yang di bawah itu tadi namanya Desa Kumeper? Iya, desa itu namanya Desa Kumeper. Ada apa? Kalau begitu, lereng Gunung Arjuna sudah tidak terlalu jauh lagi. Iya, tapi walaupun tidak terlalu jauh, perjalanannya sangat sukar. Kau tidak perlu mengajari aku, Kamandanu. Aku jauh lebih tahu tentang lereng Gunung Arjuna dibanding siapapun juga. Iya, benar Sakawuni. Bahkan kaulah yang membawaku ke lereng Gunung Arjuna ketika aku dikejar-kejar Empu Bajil dan kawan-kawannya beberapa waktu yang lalu. Tentu saja kau jauh lebih mengenal tentang lereng Gunung Arjuna daripada aku. Dengar, Kamandanu. Aku mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo, kita bersembunyi di balik semak belukar itu. Cepat, Sakawuni. Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Hatiku menjadi tidak enak, Sakawuni. Perempuan setan itu pasti merencanakan sesuatu hal yang tidak baik. Apa yang dia lakukan di tempat ini? Jalan ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju lereng di atas sana. Tak ada lagi jalanan yang lain. Aku khawatir mereka telah menemukan gubukku, Sakawuni. Kalau begitu, ayo cepat. Kita naik ke atas tebing. Ayo, Kamandano. Mereka sudah jauh. Kita harus segera sampai ke gubukmu. Hiya!
banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Iya, mereka tentu meninggalkan kuda-kuda mereka di tempat ini. Dan selanjutnya mereka naik dengan jalan kaki. Lihat, ada beberapa buah obor dilemparkan ke semak belukar. Kalau begitu mereka datang ke lereng Gunung Arjuna sudah sejak semalam tadi. Apa saja yang telah mereka lakukan di atas sana? Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang cukup tangguh dan berilmu tinggi. Aji tapak pisahnya sungguh-sungguh luar biasa. Tapi dia juga seorang pendekar wanita yang sangat kejam. Iya, di samping kejam, dia juga menaruh dendam pada kita. Sudah beberapa kali kita sempat bertarung dengan wanita iblis itu, dan kemudian berhasil meloloskan diri. Aku tidak bisa membayangkan kalau dia sampai bisa menemukan gubukku. Dia pasti akan menganiaya Mesin. Oh, lihat Kamandano, lihat ke sana. Ikuti arah telunjuk ini. Itu, di balik pohon-pohon yang besar itu. Oh, bukankah ada asap tebal mengepul muncul dari daun-daunan pohon itu? Iya tidak, Kamandano? Iya, aku melihatnya, Sekawuni. Celaka. Jangan-jangan mereka telah membakar gubukku. Ayo cepat, Sekawuni. Kita harus segera sampai di lereng sana. Cepat, Sekawuni. Walaupun jalanan semakin menanjak dan berbahaya, Arya Kamandanu terus memacu kudanya. Sakawuni dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Kabut tipis semakin lama semakin hilang, terkena sengatan matahari yang semakin terang. Arya Kamandanu kelihatan sudah tidak sabar lagi. Dia tinggal memacu kudanya untuk menyeberangi sebuah tebing yang mencorok ke dalam. Di balik tebing itulah terletak gubuknya, yang selama ini ditempati oleh Mesin, Ayu Wandira dan keponakannya, Panji Ketawang. Tiba-tiba Arya Kamandanu menghentikan kudanya di tikungan tebing. Gubuk itu tinggal kurang lebih 30 depal lagi jaraknya. Arya Kamandanu hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Gubuk yang dengan susah payah dibangun, sekarang sudah hampir seluruhnya musnah menjadi arang. Tidak. Ada yang telah membakar gubukmu, Kamandanu. Dia telah membakar gubukku. Itu sama saja telah membakar hidupku. Pastilah itu perbuatan Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Rupanya semalam mereka datang kemari. Dewi Sambi. Wanita iblis itu. Suatu ketika harus membayar hutang-hutangnya padaku. Membayar sampai lunas. Iblis betina. Aku akan membuat perhitungan denganmu kelak. Aku tidak terima. Aku, Arya Kamandanu, suatu ketika akan membalas perbuatanmu yang biadab ini. Kau telah membakar gubukku. Dan kau telah menculik keluargaku. Kurang ajar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencarimu, Dewi Sambi. Aku akan mencarimu. Tunggu dulu, Kamandanu. Sabar dulu. Kau jangan menghalang-halangi aku, Sakawuni. Aku bisa melihat sendiri seperti apa kekejaman mereka itu. Lihat. Lihat bekas-bekasnya masih nampak dengan jelas. Gubukku dibakar habis. Dan mereka telah menculik keluargaku. Mereka telah membawa Mesin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang. Tunggu dulu. Tenang dulu, Kamandanu. Marilah kita renungkan peristiwa ini barang sejenak. Belum tentu Dewi Sambi membawa istrimu dan keponakanmu itu. Tidak. Aku harus mencarinya. Sekarang juga. Kemana kau akan mencarinya? Aku tahu sarang mereka. Aku tahu sarang para penjahat itu. Mereka pasti ke Jasun Wungkal. Aku akan obrak-abrik Jasun Wungkal. Aku harus membalas perbuatan mereka yang biadab ini. Kamandanu, kau harus berpikir dengan sehat. Jangan terburu nafsu. Coba perhatikanlah baik-baik. Halaman rumah ini semalam telah menjadi ajang perkelahian yang sengit. Lihat saja. Ada 2 orang prajurit roboh binasa. Mayat mereka tertelungkup di atas semak belukar. Dan di tempat ini banyak sekali terdapat ceceran darah. Kukira kakak Mesin telah memberikan perlawanan yang cukup sengit. Jadi menurut pendapatku, mereka tidak mungkin membawa istrimu. Karena istrimu telah memberikan perlawanan ketika akan ditangkap, Kamandanu. Iya, kau benar, Sakawuni. Tapi di mana Mesin sekarang ini? Di mana Ayu Wandira dan Panji Ketawang? Nah, kitalah yang harus mencari mereka, Kamandanu. Mereka sudah membakar habis gubuk. Apakah mungkin mereka membiarkan Mesin dan keluargaku tetap hidup? Kalau mereka juga membunuh keluargamu, mereka tidak mungkin membawanya pergi dari tempat ini.
Mereka tidak akan mau bersusah payah menggotong mayat melalui jalanan yang licin dan berbahaya. Karena itu masih ada harapan, Kamandanu. Kita harus mencarinya. Ayo, kita cari di sekitar tempat ini. Tak ada perlunya kau meraung-raung, meratapi, dan menyesali apa yang sudah terjadi. Lebih baik kita berusaha, Kamandanu. Baiklah, Sakawuni. Ayo, kita mencari mereka. Lihat, Kamandanu. Ada jajaran darah di sekitar tempat ini. Lihat. Benar, Sakawuni. Perkelahian itu pasti berlangsung sampai di tempat ini. Mungkin semula perkelahian terjadi di tengah halaman sana. Tapi kemudian mereka bergeser sampai ke tempat ini. Kamandanu, apakah jurang itu cukup dalam? Maksudku, jurang yang di bawah itu. Apakah cukup dalam? Aku tidak pernah pergi ke bawah sana. Tapi, ya, cukup dalam juga. Paling tidak sedalam 2 kali pohon bambu. Tapi kita tidak bisa turun, Sakawuni. Kecuali kita mengambil jalan memutar, dan itu agak jauh. Tidak apa-apa. Ayo, kita lihat ke bawah jurang sana. Barangkali ada yang bisa kita temukan di sana. Hai, apa yang kau lakukan di situ, Ratanca? Memetik daun-daunan, Ayah. Lihat, aku dapat banyak sekali. Aduh, daun apa yang kau petik itu? Kau ini bagaimana? Itu salah, bukan yang itu, Ratanca. Daun seperti itu tidak ada gunanya, kecuali untuk menjadi makanan ular. Bukan daun itu yang kumaksudkan. Ini lihat. Daun yang seperti ini. Pinggirnya bergerigi kecil-kecil. Daunnya selebar tangan anak kecil. Selebar tanganmu itu. Dan bentuk daunnya agak lonjong. Lihat, seperti ini. Jadi, daun-daun yang kupetik ini tidak ada gunanya, Ayah? Sudah kukatakan, gunanya hanya untuk menjadi makanan ular. Kau ini selalu salah. Kemarin kau memetik daun-daunan yang mengandung racun. Sekarang kau memetik daun-daunan makanan ular. Coba perhatikan baik-baik. Lihat daun yang kumaksudkan. Bentuknya seperti ini. Nah, warnanya juga seperti ini. Hijau agak kebiru-biruan. Coba, aku mau tahu, apakah kau masih ingat apa namanya daun-daunan ini, Ratanca? Daun kinangan, Ayah. Benar. Daun kinangan. Coba, apa khasiatnya? Khasiatnya untuk menurunkan panas badan dan menghilangkan demam. Benar sekali. Lalu, daun yang seperti ini, apa namanya? Daun sembulu, Ayah. Khasiatnya untuk membuat boreh orang-orang yang luka memar. Pintar sekali. Lalu daun yang ini, yang lebar-lebar dan warnanya agak kekuning-kuningan ini ya? Daun kayangan, Ayah. Benar, Ayah? Ya, benar sekali. Daun ini namanya memang daun kayangan. Gunanya untuk menyembuhkan orang yang sakit muntah darah. Nah, cukup. Sepertinya kau sudah menghafal semua jenis-jenis daun-daunan yang kuajarkan padamu. Baik namanya, bentuk dan warnanya, juga khasiatnya. Sekarang, carilah daun ini. Daun yang pinggirnya bergerigi kecil-kecil ini. Cepat sana. Baik, Ayah. Ayah! Ada apa, Ratanca? Ada apa? Mengapa kau menjerit? Lihat, Ayah. Lihat. Ada manusia tergeletak di sini. Di balik rumpun semak belukar ini. Lihat, Ayah. Ya. Siapa orang ini? Nampaknya dia terluka parah, Ratanca. Mungkin dia terjatuh dari atas sana, Ayah. Iya, lukanya memang cukup parah. Parah sekali. Nampaknya dia banyak kehilangan darah. Apakah dia masih hidup, Ayah? Coba, Ratanca. Kau bantu aku mengangkat tubuh orang ini ke bawah pohon sana. Tempat ini terlalu panas. Dan lagi, banyak semutnya. Coba, kau bantu aku mengangkatnya. Baik, Ayah. Ratanca, kau di sebelah sana. Kau di bagian kakinya. Ayo, kita angkat bersama-sama. Ayo. Ya, kita baringkan saja di sini, Ratanca. Di bawah pohon ini, tempatnya cukup sejuk.
Sepertinya orang ini sudah mati, Ayah. Sudah tidak bergerak-gerak lagi. Orang ini terluka berat, terluka parah. Memang sebentar lalu kelihatannya seperti sudah mati. Coba saja, kau tekan urat-urat di pergelangan tangannya. Sudah tidak ada lagi denyutnya kan? Kakinya juga sudah dingin, Ayah. Dingin dan nampaknya sudah agak kaku. Coba kau diam dulu, Ratanja. Aku akan memeriksanya orang ini. Ya, masih terdengar ada denyut kehidupan jauh di dalam tubuh orang ini. Tapi samar-samar sekali. Denyut itu sangat lemah sekali. Tapi yang penting, denyut itu masih ada. Berarti masih ada harapan. Apakah orang ini masih bisa ditolong, Ayah? Dia terluka parah, Ratanja. Walaupun dia masih hidup, tapi dia terluka parah sekali. Harapan memang masih ada, tapi kecil sekali. Harapannya tipis. Apakah Ayah bermaksud menolong orang ini? Kau ini bagaimana, Ratanja? Sepertinya kau ini tidak tahu siapa ayah angkatmu ini. Wong Yin adalah seorang ahli obat-obatan. Hampir seluruh orang-orang di pantai Pasuruan kenal siapa ayah angkatmu ini. Memang, pekerjaanku adalah menolong sesama hidup. Tentu saja, aku bermaksud menolong orang ini, Ratanja. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti. Lihat, Ayah. Ada orang berlari-lari ke arah sini. Lihat, Ayah. Ya. Ayo, kita bersembunyi, Ratanja. Dia pasti sedang mencari orang yang terluka parah ini. Kalau dia menemui kita di sini, bisa terjadi kesalahpahaman. Kita bisa dituduh sebagai orang yang telah membuat dia terluka parah. Ayo cepat, Ratanja. Ayo, kita bersembunyi. Baik, Ayah. Kakak Mesin! Kita tidak mungkin menemukannya. Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Kita harus terus mencarinya, Kamandanu. Jangan cepat berputus asa. Kakak Mesin! Mesin! Lihat, Kamandanu. Ada cecaran darah yang sudah mulai mengering di tempat ini. Ayo, kita ikuti saja cecaran darah ini. Ya Dewa Jagat Batara. Mesin. Benarkah dia itu Mesin? Lihat, Sakawuni. Lihat. Siapa yang tergeletak di bawah pohon itu? Mesin! Mesin! Sudahlah, Kamandanu. Istrimu ini terluka parah. Rupanya dia terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Ulu hatinya sampai hangus. Wanita iblis itu suatu ketika akan mendapatkan balasannya. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Mesin. Dengarlah aku, Mesin. Ini aku, Arya Kamandanu, suamimu. Kau tidak mendengar aku, Mesin? Lihat Sakawuni. Dia sadar kembali. Tenang, Kamandanu, tenanglah. Biarkan dia sadar sepenuhnya. Kakak Kamandanu. Ya, Mesin. Aku Arya Kamandanu. Aku suamimu. Bukan aku, Mesin. Aku datang terlambat. Kakang Kamandanu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Mesin. Kenapa kau bertanya begitu? Tentu saja aku mencintaimu. Kakang Kamandanu. Apakah kau percaya sekarang bahwa aku pun mencintaimu? Aku telah mengorbankan segala-galanya untuk cintaku ini, Kakak. Aku rela menyerahkan nyawaku demi cintaku padamu. Mesin, jangan kau berkata begitu. Kau adalah istriku.
istriku yang paling kucintai. Kau akan segera sembuh. Dan kita akan hidup bahagia sebagai suami istri. Kakang Mandano, tolonglah cari Ayuwantira dan Panji Ketawa. Carilah mereka sampai ketemu. Aku sudah tidak kuat lagi. Arya Kamandanu bagaikan orang kesetanan. Dia terus mendekap tubuh Maisin. Dia mendekap tubuh istrinya sambil terus menjerit-jerit sekencang-kencangnya. Kemudian dia bergulung-gulung seperti anak kecil. Sakawuni tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya ikut terbawa oleh suasana kesedihan yang mencekam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.